Ilmu pedang. Pedang panjang itu terbang di udara dan menusuk manusia serigala itu. Manusia serigala ini belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, dan tertegun di tempat. Pedang panjang itu menembus dada manusia serigala tanpa halangan, dan darah merah tua muncrat ke seluruh tanah. Desta mengira ini sudah berakhir. Tidak disangka manusia serigala yang tertusuk di dadanya, seperti tidak terjadi apa-apa, yang ada tatapan matanya menjadi lebih ganas dan meraung keras bergegas menyerang Desta. Desta buru-buru menarik pedangnya, dan segera memotong kepalanya, lalu manusia serigala ini benar-benar kehilangan nafas. Bukankah jantung adalah titik lemahnya? Desta bergumam dan segera mengamati situasi. Desta menyadari, meskipun dada kiri manusia serigala mengalir darah segar tapi tidak ada jantung. Apakah? Desta menebak dengan berani, lalu mengambil pedang panjang dan menusuknya ke dada kanannya. Tiba-tiba, ada sebuah getaran. Desta menghela nafas, tidak menyangka jantung manusia serigala berada di sisi kanan. Hal ini sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Ketika dia menarik pedangnya dan bersiap-siap pergi, tepuk tangan datang dari sekeliling. Lalu, aula gereja yang gelap menjadi terang. Desta baru menyadari aula besar ini penuh dengan orang-orang berbaju hitam. Dari tatapan mereka yang acuh tidak acuh, dan wajah yang putih pucat, orang-orang ini seharusnya manusia serigala. Jangan-jangan, Black Rock ini adalah markas manusia serigala. Kenapa ada begitu banyak makhluk aneh? Desta mengerutkan bibirnya dan mendesak. Saat ini, beberapa manusia serigala yang berada di depannya menyingkir, lalu ada seorang pria muda berjalan keluar. Kulit pria itu putih dan bersih, penampilannya sangat mirip dengan Valora, sepertinya dia Simon. Tuan muda Desta, sudah lama aku menantikanmu, hari ini kamu benar-benar luar biasa. Simon bertepuk tangan dan Tertawa. Kamu mengenalku? Desta sedikit terkejut. Anda dermawan hebat yang menghancurkan seluruh keluarga Feng, bagaimana mungkin tidak mengenalmu? Yang paling aneh adalah ketika mengatakan kata-kata menghancurkan keluarga Feng. Kata-kata Simon tidak mengandung ketidakpuasan, seolah-olah dia berterima kasih kepada Desta. Ini membuat Desta merasa sangat aneh. Apa maksudmu? Tanya Desta mengerutkan kening. Tuan Desta mungkin tidak tahu, aku datang ke Korea karena dipaksa oleh kakakku, Valora. Senyuman Simon berangsur-angsur menghilang dan berkata dengan dingin. Ketika aku tamat kuliah, Aku perlahan-lahan mulai mengambil alih urusan keluarga. dengan kesempatan yang sedikit, aku berhasil menunjukkan kemampuanku jauh melebihi kakakku. Kakakku memiliki pemikiran jahat untuk menjadi kaya, tapi itu bukanlah cara yang benar. Ketika itu orang yang mendukungnya dengan orang yang mendukungku menjadi musuh, kakakku langsung mengirimku kemari dengan dalih persatuan perusahaan dan keharmonisan keluarga. Apakah menurutmu tidak ada kebencian di dalam hatiku? Dan karena kamu, keluarga Feng hancur, kakakku yang tidak mempunyai otak dan jahat mendapat hukuman yang setimpal, tentu saja aku harus berterima kasih denganmu. Mendengar ini, tiba-tiba Desta merasa sedikit bosan. Berbicara panjang lebar, ini semua tidak lain drama kakak adik. Desta merasa bagaimana mungkin pria ini tiba-tiba berterima kasih kepadanya. Sudahlah, aku tidak tertarik dengan semua yang kamu katakan. Kalau begitu aku akan langsung bertanya kepadamu, kamu membawa violin Ever kemana? Tanya Desta menyela perkataan Simon. Violin. Simon tertegun sejenak dan segera menunjukkan ekspresi waspada. Untuk apa kamu mencari Olin? Olin. Desta tertegun, apakah hubungan kalian sangat baik? Tentu saja, Olin pacarku, apakah mungkin hubungan kita tidak baik? Ucap Simon dengan waspada. Olin pacarmu. Desta terkejut mendengar kabar ini. Violeta sama sekali tidak mengatakan hal ini kepada Desta, atau mungkin, Violeta juga tidak mengetahui hal ini. Desta berkata, aku dipercayakan kakak Violeta untuk mencarinya. Kalau kamu pacar Violin, kenapa tidak boleh mempertemukan mereka berdua, bahkan minta manusia serigala melukai Violeta? Apa yang Kamu katakan? Saat ini, wajah Simon penuh dengan keheranan. Maksudmu wanita yang menyelinap ke sini beberapa hari yang lalu adalah kakak Olin? Aku pikir dia orang jahat. Lalu meminta bawahanku untuk melukainya, demi melihat motif apa yang dia miliki. Sebenarnya beberapa hari ini aku tahu dia tinggal di rumah sakit swasta, hanya saja aku tidak pergi menangkapnya. Desta tidak merasa aneh mendengar ini semua. Manusia serigala memiliki indera penciuman yang tajam. Violeta kabur dalam keadaan terluka, manusia serigala bisa mengikuti bau darah di udara sampai tujuan. Ini yang membuatnya penasaran sebelumnya, tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Ternyata ini semua hanya kesalahpahaman. Desta mengerutkan bibirnya, dan berkata, kalau begitu,
Kamu atur mereka berdua untuk bertemu. Kamu tahu selama beberapa tahun ini berapa banyak penderitaan yang dialami Violeta untuk mencari adiknya. Desta mengira karena sudah berbicara sampai tahap ini, Simon pasti tidak akan menolaknya. Tidak disangka Simon langsung menolaknya. Tuan muda Desta, kamu tidak tahu kejadian kala itu. Jadi kamu merasa mempertemukan kedua kakak adik ini adalah hal yang sangat mudah, tapi sebenarnya ada cerita di balik itu. Ini semua tidak bisa dikatakan dengan jelas. Ucap Simon dengan serius. Ada cerita apa di balik ini? Desta tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia berpikir. Mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh dia dan Violeta. Kalau tergesa-gesa membiarkan Violin bertemu dengan kakaknya, siapapun tidak akan tahu masalah akan terjadi sampai pada tahap ini. Setelah berpikir sejenak, Desta berkata, kalau begitu, kamu pergi temui Violeta terlebih dahulu. Katakan semua yang harus dikatakan dengan jelas. Kalau negosiasi berjalan lancar, Biarkan mereka berdua bertemu. Kalau tidak berjalan lancar, ya sudah abaikan persyaratan ini. Aku percaya selama Violeta mengetahui adiknya masih hidup, dia tidak begitu gigih mencari adiknya. Baik, aku akan pergi bersama denganmu. Simon langsung menyetujuinya tanpa Tanpa memikirkannya. Beberapa anggota BlackRock yang berada di sampingnya, menunjukkan ekspresi gugup dan membisikkan beberapa kata di telinga Simon. Simon melambaikan tangan dan berkata dengan Dengan santai. Jangan khawatir, kalau Tuan Desta ingin melukaiku, sekalipun kalian berada di tempat juga tidak bisa menghentikannya. Begitu mengatakan ini, Simon berjalan ke samping Desta, dan keduanya pergi. Kamu memiliki hubungan seperti apa dengan BlackRock? Tanya Desta penasaran di luar gereja. Aku adalah penasihat militer. Mereka. Simon menjawab ketika pertama kali tiba di Korea. Beberapa pengawal yang dikirim kakakku mengeluarkan pistol bersiap untuk membunuhku. Untungnya aku diselamatkan oleh Kapten BlackRock. Sejak saat itu aku mulai membantu mereka melakukan sesuatu. Ternyata begitu. Tampaknya Valora itu benar-benar bukan orang baik. Sekarang hancur seperti ini. Dia pantas menerimanya. Desta tidak bisa menahan untuk mendesak. 1. Baiklah kalau begitu. Meskipun Violeta merasa sedikit tidak tega, namun tetap saja mengangguk setuju. Violeta akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Violin. Sehingga dalam waktu dekat ini tentu saja tidak ingin berpisah dengannya. Apabila Desta memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, dia juga tidak alasan untuk menahannya lagi. Oleh sebab itu mereka langsung membeli tiket pesawat di jadwal yang paling pagi. Setelah itu Desta langsung terbang ke Oijima. Benar sekali, berdasarkan lokasi yang diberitahukan oleh Rarara, Old Town berada di Oijima. Akhirnya akan berinteraksi dengan Old Town yang hanya muncul di dalam legenda. Desta pastinya bersemangat sekali. Sejak Desta turun dari pesawat, emosionalnya selalu berada di dalam keadaan bersemangat. Setelah tiba di sebuah desa yang berada di bawah Oijima, Desta menginap beberapa hari di tempat tersebut. Dia menyadari bahwa ternyata budaya daerah di desa tersebut tidak jauh berbeda dengan dunia luarnya. Akan tetapi di desa ini ada cerita yang terus tersebar. Sejenis ketika penebang kayu sedang bekerja di atas. Pernah melihat satu atau dua dewa yang berterbangan melewati belakang tubuh mereka, namun ketika mereka menoleh untuk melihatnya, di belakang tubuh sama sekali tidak ada apapun lagi. Apabila hanya 1-2 orang saja yang mengalami kejadian seperti ini, mungkin saja dapat dikatakan sebagai khayalan. Namun bahkan hampir separuh dari orang desa sudah pernah mengalami hal seperti ini. Dengan demikian tandanya di Oijima ini memang ada kejadian yang misterius. Aneh, bukannya Rarara pernah bilang kalau orang di Old Town tidak bisa keluar masuk sembarangan pada dunia Dungeonia? Kenapa rasanya sedikit berbeda dengan yang dikatakannya? Dalam hati Desta merasa penasaran. Beberapa hari kemudian, Desta memilih hari dengan cuaca yang baik untuk terus berkunjung ke Oijima. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh Rarara, Desta tiba di sebuah area yang tergolong sepi pada gunung salju. Dia mengeluarkan suling naga pembuatan spesial, lalu meletakkan di depan bibir dan sedikit meniupnya. Di sekelilingnya tidak ada pergerakan apapun. Pada saat Desta sedang bersiap-siap untuk meniupnya lagi, tiba-tiba terdengar suara dingin yang berasal dari belakang tubuhnya. Kamu adalah Desta Cukan. Desta menoleh dalam seketika, ternyata tanpa disadari, di belakang tubuhnya telah berdiri seorang pria muda yang mengenakan pakaian tradisional dan bereaksi datar. Benar, aku Desta. Desta langsung menjawabnya. Kalau begitu ikut aku saja, aku disuruh Kak Rara untuk datang menjemputmu. Reaksi wajah pria tersebut tetap sangat datar. Setelah itu dia membalikkan badan, jari tangannya membuat beberapa gerakan. Ikuti langkahku, kalau tidak kamu akan nyasar. Baik. Desta mengangguk.
kedua matanya terus melotot pada setiap langkah kaki pria tersebut, lalu meneruskan langkah kakinya untuk berjalan maju. Setelah berjalan kisaran 10 langkah, pemandangan di depan mata Desta berubah seketika, berawal dari gunung salju yang kosong dan sepi dan berubah menjadi adegan yang penuh dengan pemandangan indah. Ini Old Town. Desta melotot kedua matanya dan berkata dengan reaksi kaget. Pria muda tersebut melirik sekilas pada wajah Desta, meskipun tidak berkata apapun, namun tatapan merendahkan di dalam matanya sudah sangat jelas. Sudahlah, aku membawamu bertemu dengan Nona Rarara dulu, kamu ganti dulu bajumu sekarang. Setelah itu pria tersebut mengeluarkan sepasang pakaian tradisional dari tas kainnya, lalu memberikannya kepada Desta. Desta juga mengerti maksudnya. Apabila dirinya berkeliaran di Old Town dengan mengenakan pakaian modern yang berada di tubuhnya, pastinya akan menimbulkan permasalahan, oleh sebab itu mengganti pakaian adalah pilihan terbaik. Desta langsung menggantikannya dengan gerakan lincah, lalu berjalan ke depan air sungai untuk mencermin dirinya, hasilnya sangat memuaskan. Apabila mengenakan pakaian di dunia luar, dia adalah pimpinan keluarga Chu, dan juga orang yang sukses. Apabila mengenakan pakaian seperti ini, dirinya adalah seorang pahlawan, seorang lelaki gagah yang penuh dengan keberanian. Hai, orangnya tampan, memakai baju apa juga tetap saja cocok. Desta sedikit terjerumus di dalam penampilan diri sendiri. Hei, kamu sedang mengaca apa lagi, masih tidak mau jalan ya? Tiba-tiba terdengar suara lelaki di belakangnya yang penuh dengan nada tidak sabar. Ayo, ayo. Desta buru-buru membalikkan badan dan menghampiri sisi lelaki tersebut, setelah itu terus berjalan bersamanya. Berdasarkan informasi dari Rarara, kali ini keluarga Ra yang bertanggung jawab dalam pengawasan pintu masuk Old Town. Sehingga tempat barusan seharusnya adalah perbatasan Old Town, pantas saja tidak terlalu banyak bertemu dengan Old Town. Seiring dengan perjalanan, di dalam pemandangan Desta mulai muncul beberapa bayangan Old Town. Pada saat berbagai Old Town tersebut melihat pria muda yang berjalan di hadapan Desta, semuanya menunjukkan senyuman ramah dan menyapa dengan sopan. Sementara ketika melihat Desta yang termasuk wajah asing, mereka juga tidak terlalu kaget. Sebenarnya masuk akal juga apabila dipikirkan Old Town berkembang turun-temurun hingga ribuan tahun. Sistem keturunan juga sangat stabil, wajar juga apabila memiliki beberapa wajah yang asing. Bagaimanapun siapa juga yang dapat menghafal semua wajah tersebut. Sudah sampai pos. Setelah berjalan beberapa saat, pria muda tersebut berkata kepada Desta. Setelah itu dia memberikan beberapa uang kepada pelayan di pos tersebut. Setelah itu pelayan juga menggandeng 2 ekor kuda dari belakang pos, lalu menyerahkannya ke tangan pria muda. Jangan-jangan masih perlu naik kuda ya? Desta berkata dengan nada kaget. Terus, kamu mengira Old Town sangat kecil ya? Pria muda berkata dengan nada tidak berdaya. Desta langsung menyadari kembali dan tersenyum sekilas. Setelah itu Desta langsung berkata, meskipun Old Town selalu berpisah dengan dunia Dungeon, tetapi menurutku, tetap saja bisa mempelajari pada barang unggul di dunia luar, contohnya seperti alat transportasi, bukannya lebih mempermudah juga ya kalau membawa mobil ke sini? Kamu terlalu banyak berpikir. Pria tersebut menjelaskan padanya ide kamu sekarang. Pada belasan tahun yang lalu sudah ada yang mengusulkannya. Namun apabila menyalurkan mobil dari dunia luar, tandanya harus membangun bengkel dan pabrik mobil. Lalu harus sengaja menghabiskan uang untuk membangun jalan aspal, setelah itu harus menerbitkan aturan lalu lintas, dengan demikian, harus membangun departemen hukum yang bersangkutan. Apabila menjalankan semua prosedur ini, menurutmu Old Town masih dapat dikatakan sebagai Old Town? Kekacauan akan muncul dalam waktu seketika, makanya dalam ribuan tahun ini, bukannya tidak ada yang ingin berubah, tetapi tidak ada yang bisa menanggung risiko perubahannya. Apabila Old Town berubah seperti dunia luar lainnya, siapa lagi yang akan berusaha melatih? Semuanya akan lebih menjunjung harta kekayaan. Setelah mendengar demikian, Desta tidak dapat membantah apapun. Meskipun kata-kata pria muda tersebut sedikit berlebihan, namun harus diakui bahwa pertimbangan dirinya benar-benar akan terjadi. Bagaimanapun menjunjung harta kekayaan adalah sifat dasarnya manusia. Apabila Old Town berubah menjadi dunia materi, maka tidak ada yang berpikir untuk melatih ilmu pertarungan lagi, bukannya jauh lebih mudah apabila beralih untuk membangun pabrik atau melamar jabatan departemen hukum. Setelah menyimpan renungan, mereka berdua menunggang kuda dan melanjutkan perjalanannya. Pada saat di keluarga Chu, Desta pernah melatih teknik menunggang kuda. Sehingga saat ini masih terkesan nyaman, mereka terus menunggang hingga 1 jam lebih. Perlahan-lahan di depan pemandangannya muncul sebuah rumah tua yang sangat besar. Apabila rumah tua tersebut terletak di dunia luar, setidaknya
hingga 8 unit mansion, namun apabila terletak di sini, hanya sekedar sebagai satu unit rumah milik keluarga Ra saja. Mereka turun dari kuda dan berjalan ke depan rumah. Setelah itu pria muda mengeluarkan sebuah jimat dan menyerahkan ke tangan Desta. Jimat ini cukup membuktikan kalau kamu adalah tamunya Kak Rara. Penegak hukum di keluarga Ra juga tidak akan menyusahkanmu. Tetapi kamu jangan sembarangan berjalan. Apabila berjalan ke tempat terlarang, Kak Rara juga tidak dapat melindungimu lagi. Dia menatap Desta, lalu memperingatkan dengan nada datar. Desta menerima jimatnya. Pada saat ini menyampaikan bahwa dirinya tidak akan membuat masalah. Sebuah suara tertawa yang meremehkan langsung muncul di sisi sampingnya. Aduh, ini tamu yang berasal dari dunia Dungeon ya, kelihatannya juga biasa saja. 2. Rorara. Pria muda menoleh kepalanya dan menatap sekumpulan orang yang perlahan-lahan menghampiri, lalu berkata dengan nada dingin. Pria yang bernama Rorara tersebut tersenyum lebar. Lalu berkata, Rerara, kamu hanya seekor anjing setia yang bekerja untuk Rarara. Berdasarkan apa kamu menyebut nama lengkapmu? Aku adalah tuan muda resmi di keluarga Ra. Kalau bukan karena Rarara, aku pasti sudah menghajarmu. Rera yang mendengar demikian langsung memperlihatkan amarahnya, namun dia tidak dapat membantah apapun. Kenyataannya memang demikian. Dia hanya sekedar sebagai bawahannya Rarara saja. Meskipun Rarara tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai bawahan, namun di dalam pandangan orang luar, dirinya tetap saja hanya sebagai anak buahnya Rarara. Sementara Rora adalah salah satu tuan muda di keluarga Ra, kedudukannya tidak tergolong tinggi, namun bagi anak buah seperti mereka, tetap saja tidak dapat menantangnya. Siapa namamu? Pada saat ini, Rora berjalan ke hadapan Desta, lalu berkata dengan nada angkuh. Aku Desta Chu. Desta berkata dengan tanpa rasa merendah diri. Oh, Desta ya, kalau begitu apa tujuanmu ke sini? Rora bertanya lagi dengan gaya sengaja. Namun pada kenyataannya, kejadian bahwa Vero telah kembali ke keluarga Ra dengan status sebagai Tarot sudah bukan kabar yang baru lagi. Apabila berniat, dirinya tentu saja bisa mengetahui segala informasi Vero di dunia Dungeon. Dengan demikian identitas Desta juga bukan rahasia lagi. Saat ini Rora sengaja bertanya kembali, jelasnya ingin mengulur waktu. Setelah mengerti kenyataan ini, Desta langsung berkata, aku tidak dapat menyampaikan tujuanku. Kalau tidak ada keperluan lagi, silakan berikan jalan. Aduh, aku pertama kalinya mendengar kalau ada yang suruh aku berikan jalan. Rora bagaikan telah mendengar lelucon paling seru di dunia ini, sehingga menunjuk Desta sambil tertawa terbahak-bahak. Sekumpulan orang yang berdiri di belakangnya juga tertawa sombong, lalu melotot Desta dengan tatapan melotot idiot. Desta, jangan-jangan kamu merasa kalau dirimu sedang memegang jimat dari Rarara, sehingga sudah bisa bertindak tidak sopan terhadap semua orang di keluarga Raya. Aku sekarang sudah bisa kasih tahu kamu. Rarara sendiri tidak memiliki kekuasaan yang sebesar itu. Satu jimat saja tidak dapat menandakan apapun. Rora menatap jimat Rarara yang sedang berada di tangan Desta dengan tatapan bermain. Desta, kamu tunggu di sini. Jangan bertengkar dengan dia. Aku pergi mencari Kak Rara. Pada saat ini, Rera berkata dengan nada rendah. Mereka bukan orang yang bodoh. Rora jelasnya telah memperhitungkan waktu kedatangan Desta dan sengaja menyusahkan mereka. Meskipun Rora tidak berani bertindak langsung terhadap Desta, namun dia dapat menghalangi Desta yang ingin masuk ke rumah. Sementara dalam menghadapi keadaan seperti ini, dirinya hanya bisa meminta Rarara untuk turut menyelesaikan sendiri. Akan tetapi ketika Rera baru melangkah kakinya, salah seorang bawahan Rora telah menghalang di hadapannya. Kamu mau buat apa? Rera melotot orang tersebut dan bertanya. Kak Rera, sepertinya kita sudah lama sekali tidak latihan bertarung. Aku waktu dekat ini ingin melatih lagi, kamu coba temani aku saja ya. Orang tersebut tersenyum sinis, dia bahkan sudah melayangkan tangannya sebelum mendapat persetujuan dari Rera. Rera yang tidak berdaya hanya bisa buru-buru menerima tantangannya. Desta, kamu masih ada solusi lain? Rora tersenyum lebar dan menatap Desta dengan tatapan bermain. Desta terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sebenarnya aku sangat kaget. Keluarga Ra yang sebesar ini bahkan tidak mengerti dengan etika melayani tamu. Malahan menghalangi tamu yang ingin masuk ke rumah dan terus mempersulit tamunya. Sebenarnya ini memang cara kerja keluarga Ra atau hanya sekedar cara kerjamu sendiri? Seandainya ini hanya sekedar cara kerjamu sendiri, apakah kamu sudah memikirkan penjelasan terhadap keluarga Ra? Sementara apabila tindakanmu bisa mewakili keluarga Ra, berarti aku juga bisa mengumumkan kepada orang luar mengenai tindakan pelayanan tamu di keluarga Ra yang begitu luar biasa kan? Kamu, tanda seru petik 2.
Setelah mendengar kata-kata Desta, Rora merasa sulit membantah dan tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa Desta akan begitu fasih berbicara, bahkan langsung melibatkan seluruh keluarga Ra. Dengan demikian, tindakan dirinya yang menghalang tamu di depan rumah dan bahkan terus menyusahkan tamu, kesannya memang sedikit merusak nama baik keluarga Ra. Seandainya memang seperti ini, dia tidak dapat menanggung risiko sebesar ini. Pada saat dirinya sedang merisaukan penyelesaian, seorang bawahannya beranjak ke depan dan menunjuk batang hidung Desta, budak bermarga Chu. Kamu sudah mengungkit masalah melayani tamu. Tandanya apabila dalam menghadapi tamu, kami keluarga Ra memang harus memiliki etika, namun apabila orang yang berkunjung bukan tamu kami, menurutmu mengapa kami harus menyambutnya? Kamu merasa dirimu yang hanya sekedar sebagai manusia duniawi, berhak untuk menjadi tamu keluarga raya, benar-benar lelucon. Mata Rora langsung berbinar seketika setelah mendengar hal ini, lalu menatap bawahan barusan dengan tatapan memuji. Otak budak ini memang encer, bahkan bisa memikirkan sisi tersebut, dia barusan sama sekali tidak memikirkannya. Desta, kamu tidak berkaca pada dirimu sendiri ya, bahkan berhayal untuk menjadi tamu keluarga Ra, kamu fantasia. Rora tersenyum sinis, lalu berkata dengan nada tanpa ampun. Kalau begitu menurutmu orang seperti apa yang pantas? Desta tidak emosi karena hal tersebut, malahan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Setidaknya harus dapat mengalahkan bawahan bukan? Rora menarik seorang anak buahnya dengan sembarangan, mengisyaratkan dirinya untuk berjalan ke hadapan Desta. Desta melirik sekilas ke arah bawahan tersebut, ternyata di keluarga Ra tersebut, bahkan seorang anak buah saja sudah merupakan orang kuat Forbeswan. Apabila berada di dunia luar, orang berkemampuan seperti ini sudah bisa menjadi pimpinan di sebuah daerah, bahkan tidak bermasalah apapun juga apabila ingin membangun sebuah keluarga besar. Budak bermarga Chu, kamu bukannya ingin mengetahui apakah dirimu pantas menjadi tamu keluarga Ra atau tidak kan? Coba bertarung saja denganku. Sifat bawahan tersebut juga sangat kompetitif. Setelah didorong keluar oleh Rora, dia langsung menantang Desta. Desta menarik sudut bibir dan menggeleng kepala, kamu sendirian saja sudah pasti tidak sanggup, tambah saja lagi. Apa? Setelah mendengar kata-kata Desta, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak bagaikan telah mendengar lelucon yang paling lucu di dunia ini. Budak ini juga hanya sekedar sebagai Forbeswan. Kenapa nada bicaranya malah begitu angkuh? Orang yang tidak tahu bisa jadi akan mengira kalau dirinya adalah petarung yang sangat hebat, benar-benar lucu sekali. Sekumpulan bawahannya mulai tertawa heboh, mata yang menatap Desta penuh dengan tatapan merendahkan dan tidak acuh. Namun saat ini Rora malah berkata, kalian jangan anggap remeh. Setidaknya dia adalah tamu mulia yang diundang Rarara, kalian harus melayaninya dengan sepenuh hati. Kalau dia yang minta untuk menambah saingan bertarung, kalian tunjukkan saja. Pada saat mengeluarkan kata tamu mulia, Rora sengaja menekan nada bicaranya, namun tatapannya malah menampakkan kesan sinis. Meskipun Rora kelihatannya sangat ceroboh, namun bukan benar-benar bodoh. Tamu yang sengaja diundang oleh Rarara dari dunia luar, mana mungkin hanya sekedar orang biasa yang tidak berkemampuan. Ditambah lagi nada bicara Desta pada barusan yang begitu angkuh, sehingga Rora juga lebih berhati-hati lagi. Setelah mendengar perintah Rora, beberapa orang bawahannya langsung beranjak ke depan dan berdiri berdampingan dengan orang telah maju pertama. Pada saat melihat 5 orang-orang kuat Forbeswan yang berdiri di hadapan, Desta tersenyum dan berkata, ini baru seru, ayo. Setelah Desta selesai berbicara, 5 orang-orang kuat Forbeswan langsung menyerbu ke arah Desta dengan gerakan secepat kilat. Desta awas. Rera yang sedang bertarung juga menjerit dengan kuat.